Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hari ini sangat bersuka cita pada malam Natal ini, sekali lagi terimalah salam dari kami. Selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita di ibadah Natal umum atau malam Natal hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas, pasal 2 ayat 8 hingga ayat 14. Injil menurut Lukas, pasal 2 ayat 8 hingga 14. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, kalau ada anak sekolah minggu di sini, ini hanya dijawab anak sekolah minggu. Ada? Selamat Natal untuk anak sekolah minggu. Sangat kecil suaranya. Kasih Pak Pendeta suara yang besar. Selamat Natal untuk anak sekolah minggu. Sekali lagi lebih kuat. Selamat Natal untuk anak sekolah minggu. Thank you. Kalau ada remaja dan Naposo Bulung, selamat Natal untuk remaja dan Naposo Bulung. Lebih kuat sekolah minggu. Padahal sekolah minggu hanya 30 orang. Selamat Natal untuk remaja dan Naposo Bulung. Selamat Natal untuk Ina Paropuan. Selamat Natal untuk Ina atau Paropuan. Selamat Natal untuk Ama. Selamat Natal. Sekali lagi selamat Natal buat kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah membaca kalimat seperti ini. Kalau problem terbesar kita adalah informasi, maka yang diberikan adalah pendidik. Kalau problem terbesar kita adalah teknologi, yang diberikan adalah ilmuwan. Kalau problem terbesar kita adalah uang, maka yang diberikan adalah ekonom. Tetapi problem terbesar kita adalah dosa, maka yang diberikan adalah juru selamat. Karena problem terbesar kita adalah dosa, maka yang diberikan kepada kita adalah juru selamat. Karena sejatinya dan karena sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa bebas dan selamat karena dari dosa, karena upaya dan usaha kita sendiri. Karena itu Tuhan tahu apa yang perlu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada kita, orang dan umat yang berdosa ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa cara Tuhan bekerja itu adalah tidak tergantung pikiran manusia. Cara Tuhan bekerja tidak tergantung pada prediksi dan pikiran manusia. Tapi cara Tuhan bekerja di luar dari pikiran manusia. Di luar dari logika manusia.
dan di luar dari kemampuan manusia memikirkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu makanya berita Natal di malam Natal ini kita dengarkan bagaimana berita kesukaan yang besar diberitahukan pertama-tama kepada orang-orang yang kecil. Kalau sesuatu mau jadi besar, dibutuhkan media besar zaman ini. Kalau sesuatu mau viral zaman ini, dibutuhkan media bagaimana supaya bisa menjangkau banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Tapi sekali lagi hal yang kita dengarkan malam ini sangat berlawanan dengan logika berpikir manusia. Suatu berita kesukaan yang besar diberitakan oleh sekelompok masyarakat terhina. Bagaimana mungkin berita ini akan tercapai kepada banyak orang? Berita yang diberitakan adalah berita kesukaan besar. Ternyata pemberitanya adalah para gembala. Dan gembala-gembala itu adalah orang-orang hina yang tak dianggap di tengah-tengah kehidupan masyarakat kala itu. Apakah berita kesukaan terbesar itu Bapak Ibu? Seperti yang sudah saya baca tadi kita dengarkan bersama-sama, dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu. Berita sukacita ini pertama-tama diberitahukan oleh malaikat kepada para gembala di Efrata yang menjaga kawanan ternaknya ketika malam hari. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu pertama-tama diberitahukan kepada para gembala? Kenapa? Bukankah parmahan itu tidak mendapat sesuatu, kita tidak pernah berpikir bahwa gembala itu adalah orang-orang yang sangat terpandang. Anak sekolah minggu coba tunjuk tangan sekali lagi. Amang mau tanya sama kalian. Sama remaja Naposo Bulung. Ada yang cita-citanya mau jadi gembala? Ada. Kamu? Cita-citamu mau jadi gembala? Yakin? Boh, songon nasing doba. Beda yang satu ini. Dari sekian banyak anak-anak di sini hanya satu yang berkeinginan menjadi gembala. Padahal gembala menurut Yahudi itu saya beritahu beberapa realita tentang gembala, Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama adalah dari sisi hidup sehari-hari, gembala ini adalah orang-orang yang polos dan sederhana. Mempunyai banyak pergumulan, penderitaan. Kelompok masyarakat yang sangat rendah. Secara sosial dan secara ekonomi mereka merasakan krisis hidup. Dan mereka dianggap sebagai orang yang najis. Gembala ini dianggap sebagai orang yang hina, yang rendah. Dan menurut pemahaman Yahudi, siapa yang menyentuh domba dan kotoran domba, itu dianggap manusia paling najis. Dan gembala melakukan itu. Sekali lagi, di kalangan orang Yahudi Bapak Ibu dan Saudara, siapa yang memegang domba atau kotorannya, itu adalah orang ternajis. Dan para gembala ini melakukannya hari-hari. Realita yang kedua, maka menurut agama Yahudi mereka adalah orang yang najis. Yang kedua, dari segi tugas, mereka bertanggung jawab memelihara, menjaga, melindungi, dan menyelamatkan ternak-ternak. Tentu Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Dari segi tugas, mereka menjaga gembala ini hingga larut malam, tidak pulang ke rumahnya. Dan mereka tinggal hingga malam di padang belantara itu sampai esok hari kemudian. Realita yang ketiga, dari sisi materi dan finansial, mereka adalah orang yang hanya dibayar dengan makan, tidak ada gajinya. Nah, oleh karena itu, kalau mereka tidak mendapat gaji, maka
Orang yang seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang betul-betul sangat rendah. Orang yang betul-betul tidak dianggap oleh kelompok masyarakat yang lain. Bahkan Injil mencatat, dalam kitab-kitab yang lain dikatakan mereka sama rendahnya dengan pelacur dan pemungut cukai. Itu sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mereka najis, mereka rendah, mereka terbuang, mereka hina, nasibnya tidak menentu, bayarannya rendah, tetapi resikonya tinggi. Low pay, high risk. Bayaran rendah, tapi resiko. Kerjaan apa yang kayak gini di dunia ini? Karena itu Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mau jadi gembala. Hanya satu tadi. Memang kalau disuruh milih, mana ada orang yang bercita-cita jadi gembala. Kalau kemudian pekerjaan tidak ada, maka gembala adalah hanya pilihan terakhir. Dan kalau boleh pun, kalau masih ada pekerjaan yang lain, tidak akan memilih menjadi. Bayangkan Parmahan Namanginang. Dari pagi start pukul 6 sampai nanti sore pukul 6. Berdiam diri terus begini, menyaksikan para ternak-ternaknya itu makan rumput, dan itu disaksikan hingga larut malam nanti. Lalu pulang. Hari-hari seperti itu. Dan itu sebabnya di dalam firman ini kita lihat mereka adalah orang yang rendah. Tidak ada orang yang mau bekerja sebagai gembala. Tetapi di tengah-tengah kehinaan itu Tuhan mengabarkan kabar baik bagi para gembala ini mengenai kesukaan besar bagi dunia. Maka melalui para malaikat kepada para gembala itu disampaikan kabar baik, kabar kesukaan. Saya mau tanya Bapak Ibu, secara logika nyambung gak? Berita kesukaan besar diberitakan oleh orang najis. Pertanyaan saya, nyambung gak? Gak nyambung. Tapi kenapa kepada para gembala ini? Beritanya adalah berita tentang Yesus yang lahir, juru selamat dunia. Tetapi pemberitanya siapa? Pemberitanya orang najis. Siapa yang mau mendengarkan suara orang najis? Siapa yang mendengarkan omongan orang najis? Pernah dengar adat? Ada duit, ada tondong. Kalau ada punyamu, kalau ada samamu, kalau ada hartamu, omonganmu didengar. Tapi kalau samamu tidak ada, miskin, 1000 kali benar, omonganmu tidak akan pernah didengar. Dan itu realita yang terjadi di sini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kemudian malaikat seberani itu menyampaikan tentang berita kesukaan besar itu kepada gembala yang sangat rendah itu? Kepada gembala yang sangat najis itu? Kepada gembala yang tidak punya apa-apa itu? Bukankah berita tentang kelahiran Yesus tidak lebih afdol pertama-tama diberikan kepada para pemuka agama? Bukankah diberitahukan pertama-tama kepada para pendeta sintua supaya dititikkan? Tikting sadarion. Nunga seorang be Mesias di Bethlehem, di Efrata. Bukankah itu lebih baik? Tetapi kenapa kepada gembala, orang yang hina dan najis itu? Omongannya pun tidak didengarkan. Kata-katanya pun tidak didengarkan. Tetapi kenapa memakai orang seperti ini? Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Kenapa bukan ke agent pertama-tama diberitahukan? Kenapa kepada bukan pihak perjalanan? Kenapa kepada bukan orang-orang penting, Kaisar Agustus misalnya? Kenapa bukan kepada Herodes misalnya? Tetapi kenapa kepada gembala? Kenapa bukan kepada pemerintah dan orang-orang imam? Hal itu mau menunjukkan bagaimana mungkin berita kesukaan itu diberitahukan kepada gembala yang dianggap sangat rendahan itu. Kalau orang yang seperti itu memberitakan kabar baik, tidak mungkin didengarkan. Tidak bagaimanapun itu. Omongan orang kecil, omongan orang miskin, meski benar terkadang tidak didengar. Sebenar-benar apapun itu. Itulah pandangan dunia. Dan pandangan inilah yang mau dikoyak, yang mau dijelaskan lewat para malaikat ini. Jadi kita mau bilang begini, omongan siapapun itu, kalau ternyata omongan itu benar, itulah yang benar. Jadi tidak tergantung kepada kondisi ekonomi. Ini kalau ada orang kaya, salah pun dibilang ini benar. Dan itu real, Amanginang dan saudara.
Di tengah-tengah masyarakat kita pun iya. Kalau Anda ada 4 bersaudara, bentar lagi pulang kampung. Gak pulang yang paling miskin ini gak jadi masalah. Tapi kalau yang kaya ini gak pulang, mulak dohamu. Mulak do lai silibong dak pola mulak. Alai mulu mulak. Alai mulak do parsidik kalang. Parsidik kalang go. Dangadong bonun ni manang naha. Itu pandangan manusia. Dan realita itulah sekarang yang mau dihancurkan. Karena ternyata Bapak Ibu memberitakan berita atau kabar sukacita itu, omongan yang kabar kesukaan itu diberitakan oleh para gembala yang adalah orang-orang najis itu. Itu sebabnya selalu kita dengarkan, kalau kau punya sesuatu, maka omonganmu akan didengarkan. Tetapi itu hanya pandangan dunia ini. Dan Tuhan melalui malaikat itu memakai para gembala untuk mengabarkan berita sukacita itu. Karena itu, justru untuk orang-orang yang seperti itulah Yesus kita itu datang. Justru kepada orang-orang yang susahlah, untuk orang-orang hina dan menderita, yang kecil, yang papa, yang bergumul, yang takut, yang khawatir tentang hidupnya di dunia ini. Justru untuk orang seperti itulah Yesus Kristus itu datang. Untuk hal itulah dia datang ke tengah-tengah dunia ini. Maka malaikat datang dengan sinar terang meliputi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika malaikat itu datang kepada mereka dengan sinar yang begitu terang, mereka sangat ketakutan. Kenapa ketakutan? Iya, karena mereka tidak pernah menjumpai yang seperti itu. Mereka biasa di tempat yang gelap, di kandang domba. Bayangkan parmahan. Jadi kalau tiba-tiba ada terang, ada sinar datang menghampiri mereka, mereka ketakutan, itu hal yang wajar. Karena mereka tidak pernah menikmati hal yang seperti itu. Itu sebabnya ketika malaikat itu datang, mereka sangat ketakutan. Lalu apa kata malaikat itu? Jangan takut. Sebab aku memberitakan kabar kesukaan besar bagi semua bangsa. Jadi inilah good newsnya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, good newsnya adalah, ini yang paling POV-nya, point of view-nya adalah begini. Orang kecil memberitakan kabar besar. Tak pernah terpikirkan oleh dunia. Kalau nama kita mau besar, media yang besarlah dipakai untuk memberitakan itu. Tetapi kali ini, orang yang kecil dipakai Tuhan untuk mengabarkan berita atau kabar kesukaan yang besar. Jadi good newsnya adalah, kabar baiknya adalah Yesus Kristus telah lahir, Mesias di kota Daud. Maka ini untuk seluruh bangsa. Bayangkan berita baik ini menghampiri kita dalam pergumulan hidup kita. Masalah-masalah yang kita hadapi, bukankah kita selayaknya dan sepatutnya untuk bersukacita? Bapak Ibu, begini, mungkin di antara kita ada yang merasa seperti gembala itu saat ini. Ya, ada yang merasa najis di sini dirinya, ada yang merasa rendah, ada yang merasa hina, ada yang merasa tidak dianggap di tengah-tengah keluarganya mesti dia masih hidup. Ada enggak di sini orang yang merasa tidak diperdulikan? Ada di sini yang merasa diremehkan? Ada yang di sini dianggap sebagai beban di tengah-tengah keluarganya? Adakah dari kita yang hadir di sini yang selalu dianggap menyusahkan? Padahal kita sudah berusaha melakukan banyak cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita bekerja keras, kita berdoa, kita berusaha, tetapi kita tetap dianggap najis dan hina. Maka Bapak Ibu, pada malam Natal yang berbahagia ini, Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, engkau berharga di mata Tuhan. Tidak ada orang paling najis di mata Tuhan. Tidak ada orang paling hina di mata Tuhan. Persepsi manusialah yang buat seperti itu. Kalau ekonomimu lemah, orang akan bilang, napogosan, sudah miskin jelek pula.
sudah jelek, pesek pula. Itu hanya persepsi dunia. Tapi bagi Tuhan Anda berharga. Amin. Iya. Kalau orang bilang kau menyusahkan Inang, kau menyusahkan saudara-saudara, kau terlalu beban di tengah-tengah keluarga. Bagi Tuhan Anda sangat berharga. Bagi Tuhan kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Seperti para gembala tadi yang dianggap najis, yang tidak bisa apa-apa itu. Itulah yang kita lihat pada malam hari ini di kesempatan Natal yang berbahagia ini. Maka paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, jika dahulu gembala dianggap najis, maka hari ini tidak ada orang yang terlalu najis yang Tuhan tidak bisa ampuni. Sekali lagi, tidak ada orang yang terlalu najis yang tidak bisa Tuhan ampuni, yang tidak bisa Tuhan pulihkan, dan tidak bisa Tuhan selamatkan. Itu sebabnya kenapa Tuhan memilih orang najis itu untuk diberikan kabar kesukaan. Karena orang yang merasa dirinya baik tidak akan pernah bisa diselamatkan. Bisa Bapak Ibu dan Saudara? Karena orang yang merasa dirinya paling baik, tidak berdosa, tidak akan pernah bisa diselamatkan. Sekali lagi, ini poin pentingnya. Ya, sekali lagi, kenapa dia memilih orang najis itu untuk diberi kabar kesukaan? Karena orang yang merasa dirinya paling baik, orang yang merasa dirinya paling benar, tidak bisa diselamatkan. Namun, orang yang sadar bahwa dirinya rendah, hina, dan tidak mampu menyelamatkan dirinya, itulah yang mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka Tuhan itu datang kepada kita. Jangan-jangan kitalah gambaran dari gembala yang najis itu. Jangan-jangan kitalah orang-orang yang selalu disepelekan itu. Jangan-jangan kitalah orang yang selalu dianggap tidak berguna itu. Tapi malam ini bilang, yang najis di pandangan manusia, yang tidak berarti menurut pandangan manusia, kata Tuhan, engkau berharga di mataku. Amin. Maka jangan pernah menghina sesamamu Bapak Ibu dan Saudara. Kalau bagi Tuhan dia berharga, kenapa kita menghinakan dia? Kalau bagi Tuhan dia mahal, kenapa persepsi kita yang kita pakai untuk menilai setiap orang di tengah-tengah dunia ini? Kalau yang paling hina itu dipakai, maka Tuhan pun bisa memakai kita. Yang kedua, para gembala itu mengalami penolakan. Lihat. Tapi para malaikat memilih mereka karena mereka penting. Jadi siapapun kita yang bergumul, yang dianggap rendah, najis, Tuhan memperhatikan hidup saudara. Demikian kalau ada dari kita yang ditolak oleh manusia, Tuhan menerima kita dan menganggap kita berarti di hadapannya. Ya, mungkin masih ada orang-orang yang menolak kehadiran kita. Tapi lihat, sehina itu pun Tuhan terima, maka kita pun berharga di matanya. Yang ketiga, karena mereka najis, rendah, hina, terbuang, nasib hidup mereka tidak menentu, sehingga mereka adalah orang paling tidak aman. Maka kabar berikutnya adalah Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan rasa aman kepada orang-orang tanda kutip yang dibuang, yang najis, yang hina, dan yang rendah. Maka Tuhan, kehadiran Tuhan memberikan rasa aman kepada kita. Maka saya bilang begini Bapak Ibu, bersama dengan dekapan tangan Tuhan, bersama dengan rangkulan kasih Tuhan, bersama dengan pelukan kasih Tuhan, kita akan selalu merasa aman. Ini realita dan psikologi Bapak Ibu. Kalau anak Anda menangis, ya, tidak perlu banyak-banyak bicara apa-apa, tapi coba rangkul dan peluk dia. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah berpengalaman punya anak, jadi kalau tadi dia nangis sejadi-jadinya, Bapak Ibu hanya menyambut dengan rangkulan, itu selesai. Ketimbang, udahlah diam kau, makin menjadi-jadi itu. Kuhitung 3. Kalau hitungan 3 kau tidak diam, ku corek namamu dari kakak. Manalah ngerti itu ya. Atau paling enggak, kuhitung 3. Kalau hitungan 3 kau tidak diam, ku kasih kau sama begulatu ya. Ada kayak gitu mamaknya? Ada mamak siapa? Yang sekolah minggu, coba jujur deh.
Amang kasih nanti lampu-lampu. Ada? Ini. Salah. Salah lagi. Mama, siapa yang ada kayak gitu? Dalam hitungan 3, kalau kau tidak diam, kupanggil polisi. Walaupun dia anak-anak sekarang gak berguna lagi tuh. Ya kan? Anak-anak terhebat bilang, "Bepanggil. Mana takut aku. Tiap hari juga aku lihat di jalan. Panggillah," katanya. Tapi Amang Inang coba tanpa kata-kata, Amang Inang panggil dia, peluk dan rangkul dia. Yang tadinya nangis sejadi-jadinya, sekarang dalam hitungan detik dia bisa diam. Sebegitu aman kita ketika dirangkul. Kalau ada masalahmu Inang di rumah, dipeluk amatta, cece, nenai. Waduh, las dorohamuna, akainang, las, solas duhi desienon. Kayak mana? Kalau misalnya masalah pergumulanmu ada, nangis kau dibawa edamu, dibawa sima tua. Lalu datang suami bilang, "Si Ima buruni raja." Kayak mana? Tenang doh. Songon naso serius doh kamu tidak. Tenang, aman, nyaman. Walaupun suaminya sudah takut. Apalagi yang berikut ini. Kalau dirangkul, dari psikologi pun Bapak Ibu dan Saudara, ada dari hati ke hati yang berbicara. Maka tidak perlu butuh waktu lama, dia akan diam. Kita mau bilang, orang gembala yang najis dan takut itu, ketika malaikat datang bertemu dengan mereka, mereka bilang, "Tenanglah, Tuhan yang merangkulmu sehingga hidupmu aman." Amin. Dan di tengah-tengah banyaknya pergumulan di tengah dunia ini Bapak Ibu, ternyata rangkulan tangan Tuhanlah yang paling aman membuat kita tenang. Ya kan? Kalau rangkulan istri hati-hati. Jangan-jangan setelah dirangkul, tapi janji ya. Beli emasku itu yang kubilang itu, kalau enggak awas kau. Ya kan? Rangkulan manusia bisa dengan penuh apa? Persyaratan. Setelah dirangkul apa yang diminta? Tapi rangkulan tangan Tuhan betul-betul sangat memberikan rasa. Bapak, Ibu dan Saudara. Lalu di ayat 15 dalam firman ini dikatakan bahwa gembala itu pergi ke padang Efrata. Realita mengatakan seperti ini. Bukankah resiko besar? Sekali lagi. Bukankah resiko besar kalau gembala pergi ke Efrata, meninggalkan ternaknya yang bukan miliknya, dan mereka pergi ke Bethlehem? Bukankah itu resiko besar? Itu bukan hartanya, itu bukan kepunyaannya. Tetapi mereka meninggalkan ternak itu, mereka pergi ke Bethlehem, sebenarnya itu sangat beresiko tinggi. Kalau kemudian ternak ini hilang, bisa jadi nyawa juga hilang. Tapi apa yang mereka pegang sehingga mereka berani pergi ke Bethlehem dan meninggalkan ternak itu? Mereka bilang, "Di sanalah gembala yang sesungguhnya itu sudah lahir." Kalau kita hanya gembala-gembala upahan, kalau kita hanya gembala-gembala yang digaji, maka kita menuju kepada gembala-gembala sahabat kita yang sejati itu. Maka apapun rintangan dan tantangannya di sini, mereka tinggalkan sejenak. Mereka bergegas kemana? Mereka bergegas ke Bethlehem. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik itu jugalah bukan hanya diberitahukan kepada gembala, bukan hanya diberitahukan kepada orang tertentu, tetapi kepada semua bangsa dan termasuk kepada kita saat ini dan hari ini. Maka bangkit dan semangatlah. Tuhan peduli denganmu. Engkau adalah orang berharga di mata Tuhan. Ya, dalam Mazmur dibilang, siapakah manusia itu sehingga engkau menjadikan dia hampir serupa denganmu. Berarti kita berharga di mata? Iya, kita berharga di mata Tuhan. Seburuk apapun kita sekarang, sebanyak apapun masalah dan pergumulan kita, segagal apapun kita dalam keluarga kita, segagal apapun kita mewujudkan kebahagiaan orang lain, mewujudkan kebahagiaan orang tua kita, mewujudkan kebahagiaan saudara-saudara kita, tetapi kita adalah orang-orang yang berharga di mata
Boleh sama-sama dulu Bapak Ibu ayat 11 dan 12. 2, 3, ya. Sama-sama sekali lagi 2, 3, ya. Iya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota. Dia pakai kata hari ini. Karena itu saya mau katakan Bapak Ibu, perayaan Natal adalah bukan tentang masa lalu. Tapi perayaan Natal adalah tentang kekinian. Kalau perayaan Natal hanya masa lalu, tak perlu kita repot-repot merayakan hari ini. Tapi menghidupi Yesus Kristus itu adalah merayakan Natal setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara Bapak Ibu menghidupi Yesus, menghidupi firman-Nya, itu sudah sama dengan merayakan Natal setiap hari. Jadi perayaan Natal itu bukan tentang masa lalu, bukan tentang bentuk pas, tetapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Dan inilah tandanya bagimu, bayi yang akan dibungkus dengan lampin. Ya, bayi dibungkus dengan lampin. Sekali lagi Bapak Ibu, don't judge a book by its cover. Jangan menghakimi buku dari sampulnya. Jangan menilai buku dari sampulnya. Lihat, bungkusnya memang kain lampin. Tetapi isinya adalah juru selamat. Jadi saudara jangan terlalu tertarik dengan bungkus yang diatur dan menarik. Ada orang yang mengemas bungkusnya dengan menarik tapi dalamnya, saya pernah kecewa dengan yang seperti itu. Makanya jomblo sampai sekarang. Saya kira ini sudah bagus sekali lah dari segi bungkusnya dan covernya. Ternyata setelah dibuka, horas maito. Di luar dari prediksi. Walaupun tidak ada orang tua yang berpesan kepada anak-anak muda ini, Amang, kalau boleh, pasti dibilang sama anaknya. Kalau boleh, cantik, pintar, punya mobil pribadi pun gak apa-apa. Iya kan? Punya rumah juga gak apa-apa. Yang penting cantik, pasti itu dipesankan. Tapi hati-hati, kalau belum dibuka sampai ke dalam, hati-hati dengan bungkus yang menarik. Ada sesuatu yang kemasannya menarik tapi isinya zong. Kali ini bungkusnya adalah kain lampin. Bisa langsung kita prediksi, jangankan lampin itu berbau dengan apa? Ya, dengan pipis bayi. Tetapi yang dibungkus dengan kain lampin itu justru memberikan keselamatan bagi umat manusia. Maka hari ini Kristus telah lahir bagi kita. Dia menyandang 4 gelar, Juru Selamat, Kristus, Tuhan, dan keturunan Daud. Sekali lagi, Kristus, Juru Selamat, Tuhan, dan keturunan. Dan ini semakin menegaskan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa bayi yang dilahirkan itu benar-benar luar biasa. Benar-benar juru. Iya. Sapeo pak gelarna. Paling ke seorang dikasih gelar apa? 1. Nyan si ganteng, ganteng. Nyan si jukat, jukat. Nyan si roa balang, roa balang. Tapi dia mendapat 4 gelar. Dan ke-4 gelar ini semuanya positif. Juru Selamat, Kristus, Mesias, dan keturunan. Maka tidak ada alasan lagi kita untuk tidak bersuka cita malam hari ini. Di malam Natal yang berbahagia ini, Tuhan datang dan menganggapmu paling berharga Bapak Ibu dan Saudara. Kalau bagi Tuhan kau berharga, siapapun yang menganggap engkau hina, siapapun yang menganggap engkau najis, tidak perlu kau pikirkan. Karena ternyata kita berharga di mata dan di hadapan
Ya, meski dia datang dan dibungkus dengan lampin, tetapi ternyata dia adalah anugerah terindah dalam kehidupan manusia. Terakhir, ayat yang ke-14. 13 dan 14, kalau boleh sama-sama lagi Bapak Ibu. 2, 3, ya. Dan tiba-tiba. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang dan ternyata kehadiran malaikat itu berjumpa dengan para gembala itu, berkata, tampaklah malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi yang mulia itu hanya Tuhan. Tetapi dengan kita memuliakan Tuhan, maka damailah di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita memuji dan memuliakan Allah, maka damailah di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya dikatakan Gloria in excelsis. Iya, Gloria in excelsis Deo. Dan Yesaya bilang, mereka akan menyebutkan namanya Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Bahkan dikatakan Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, dan Prince of Peace. Raja Damai. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kitalah yang harus menghadirkan shalom dan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kitalah yang harus terus melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terakhir saya tutup dengan salah seorang yang bernama C.S. Lewis. Dia bilang begini, anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, kalau anak Allah itu menjadi manusia, itu untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, 3 hal. Kesukaan terbesar kita hari ini adalah Kristus telah diberikan untuk kita. Yang kedua, buang rasa takutmu, bersukacita hari ini, karena Kristus Juru Selamat itu sudah lahir dan ada di tengah-tengah kita. Jangan takut, karena Dia ada dan bersama-sama dengan kita. Yang terakhir adalah kesukaan besar bagimu, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang peduli dengan kita, dan Tuhan yang mau mendamaikan kita dengan Bapa. Selamat Natal. Semoga damai Natal menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Kalau Bapak Ibu menganggap dirimu hina dan tidak berharga, malam ini Tuhan bilang, engkau sangat berharga, engkau unik, dan engkau adalah kepunyaan Allah. Sehingga dekapan dan pelukan Tuhan menghangatkanmu malam hari ini, dan sukacita Natal diam dalammu dan di tengah-tengah keluargamu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah Bapa di sorga. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, Engkau memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berita kesukaan itu pada awalnya diberitakan kepada para gembala yang dipandang oleh dunia ini adalah orang yang najis dan hina, dianggap rendah dan tidak mampu melakukan apa-apa. Tapi ternyata kamilah gambaran dari gembala-gembala itu yang terkadang dianggap hina, najis oleh dunia ini. Tapi ternyata kami berharga dan mahal di hadapan Tuhan. Untuk itulah kami bersukacita hari ini, menerima kabar kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa, terutama bagi hidup kami secara pribadi, bagi keluarga kami, bagi persekutuan kami, bagi gereja kami, bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, telah Engkau berikan anakmu yang tunggal itu, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah lewat dekapan dan pelukan tangan Tuhan, kami merasa aman dan nyaman untuk menjalani kehidupan kami. Walaupun kami percaya bahwa ke depan masih banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak suka dan duka di depan. Tapi dengan percaya kepada firman-Mu dan pertolongan-Mu
dan kesukaan besar yang telah Engkau beritakan kepada kami menjadi penolong dan kekuatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan kami dan untuk melakukan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang turut hadir di ibadah malam Natal hari ini, yang bersama-sama kami menerima berita kesukaan besar itu untuk kami dan untuk kehidupan kami. Berkati semua jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, bapak, ibu, dan bahkan yang sudah sampai lanjut usia, yang bersama-sama kami bersuka cita pada malam Natal ini. Kiranya damai Natal itu akan kami bawa pulang di tengah-tengah keluarga kami. Berita kesukaan besar ini adalah tidak hanya malam hari ini, tetapi berita dan sukacita Natal ini akan terus berkumandang dalam setiap perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sebab Tuhan dan Juru Selamat kami sudah ada bersama-sama dengan kami, diam bersama-sama dengan kami, beserta kami dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Jika ada dari antara kami yang hari ini merasa dirinya gagal, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya menjadi beban di tengah-tengah kehidupan keluarga dan orang tuanya, hari ini Tuhan katakan bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi penghiburan, itulah yang menjadi sukacita, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang Kau berikan kepada kami. Karena itu, besertalah dengan kami. Jagailah kami, berkatilah kehidupan kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati kami menikmati masa-masa libur dan bertemu dengan sanak saudara kami, baik di Bonapasugit dan di tempat dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan menolong dan memberkati, menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah malam hari ini menjadi malam yang penuh damai bagi kami untuk bersyukur dan senantiasa menyampaikan hidup kami kepada Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Dan kiranya damai di tengah-tengah dunia yang Kau cipta ini, sehingga setiap kami boleh berdamai, hidup antara yang satu dengan yang lain. Anak berdamai dengan orang tua dengan anak, orang tua dengan sesama orang tua. Supaya di dunia ini tercipta damai sebagaimana damai Shalom yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, bagimulah kiranya kemuliaan, hormat, dan puji-pujian. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.